Salam Bapak Ibu dan seluruh jemaat POG Graha Prima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pendeta dan majelis mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Imam Besar dan Agung. Adapun tema ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 17 Mei 2020, dengan tema memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ibu Erpina Duastibur Sihombing STH dari Gereja HKBP Wisma Asri. Sebelumnya kami atas nama majelis dan seluruh jemaat POG Graha Prima mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang akan diberikan pada hari ini bagi seluruh jemaat POG. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Marilah kita memulai ibadah kita dengan mengangkat sebuah pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan 4 dengan judul Kami Puji dengan Riang. Jemaat kami undang untuk berdiri. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Kasih-Mu yang mengundang kami berhimpun dan berdoa kepadamu. Engkau pernah berjanji, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dengan penuh iman dan keberanian, kami memohon
genapilah janji-Mu. Dengarlah doa-doa dan permohonan kami, jawablah dan kabulkanlah doa kami sesuai rahmat-Mu yang agung, dan dipermuliakanlah nama-Mu selalu. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita angkat pujian dari lagu pujian Karya Terbesar. Katakan karya terbesar. Dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang kumiliki, yang kuhargai. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku,
Yesus Engkau untuk kami. Tibalah saatnya kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Dengan judul perikop, Yesus menjanjikan penghibur. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat Pauk ayatnya yang genap, dan di ayat terakhir kita akan membacanya secara bersama-sama. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 27, bait 1 dan 2 dan 5, dengan judul Meski Tak Layak Diriku. Dengan ini kami mengundang jemaat untuk berdiri. Meski
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita dengan penuh sesal dan dengan kerendahan hati, mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, atas apa yang telah kita perbuat selama seminggu yang lalu. Untuk itu, diberikan waktu kepada kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu, untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu. Dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa dan berita anugerah. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pengakuan Imam Rasuli, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 282, bait 1, 3, dan 5. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Besar kecil semua, segala
Jemaat kami undang untuk berdiri. Begitu umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka menghayati kuasa Roh Kudus, iman, harapan, kasih, pegangannya terus. Iman, harapan, kasih, pegangannya terus. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan imam kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Erpina Dwasti Borsiombing STH, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 4. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus rakyat dalam ramai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ada dalam ramai dan cemerlang. Kita berdoa. Damai Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Persekutuan Okumene Graha Prima, sebelum firman Tuhan menyapa kita pada Minggu Paskah ke-6 hari ini, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kepada saudara-saudara sekalian. Kami bernama Pendeta Erpina D. Dwasti
Boru Sihombing, Lumban Turuan aslinya, dan sudah berkeluarga dengan Amang Hutagalung, dikaruniai 3 orang putra. Satu bernama Joshua, yang kedua bernama Otniel, yang ketiga umur 9 bulan bernama Theo. Demikian perkenalan singkat untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita hari ini ditetapkan dari kitab Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-31. Kami akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dari sekian kali kita mendengar kisah tentang Rasul Paulus. Paulus adalah seorang penginjil yang luar biasa. Mata, perasaan, dan rohnya begitu tajam melihat setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan tidak ada satupun dari setiap kesempatan yang diberikan itu dia sia-siakan. Selain itu, Paulus juga begitu berhikmat memakai setiap metode untuk mengenalkan Tuhan Yesus yang kita percayai, Tuhan Yesus yang kita kemuliakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan kita. Itulah yang boleh kita lihat, yang boleh kita pahami dari nats khotbah yang kita baca hari ini. Dan hal ini terjadi di Athena, kota Yunani, ketika dia sedang menantikan 2 orang sahabatnya, yaitu Timotius dan Silas,
Paulus begitu melihat banyak patung berhala. Bahkan kota tersebut terkenal dengan kota berhala. Sampai-sampai ada ungkapan yang mengatakan di sana lebih gampang mencari kota berhala, patung berhala daripada mencari manusia. Dan anehnya saudara-saudaraku, berhala tersebut disebut dengan Allah yang tidak dikenal. Itulah yang membuat hati Paulus begitu sedih. Lalu dengan alasan itu dia mencoba menunjukkan kepada mereka siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Siapakah Tuhan yang sebenarnya. Dia menjelaskan itu di kota Areopagus, pusat kebudayaan orang Athena atau Yunani. Tujuannya apa saudara-saudara? Tentu tujuan daripada Paulus adalah supaya orang-orang Athena meninggalkan dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan berhala yang tidak ada kuasanya, yang tidak ada kekuatannya, yang keadaannya semu. Lalu mempercayai, mengikuti, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sesungguhnya, juru selamat yang sempurna. Apa yang mau kita lihat dan mau kita katakan dari sikap Paulus? Paulus begitu mengasihi mereka yang tidak percaya atau yang belum mengenal Tuhan. Lalu oleh kasih Paulus kepada mereka, Paulus mengenalkan Tuhan dan juru selamat yang sesungguhnya kepada mereka. Demikian juga panggilan dan teladan bagi kita umat yang percaya, yang hidup pada zaman ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita ada di tengah-tengah orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Kita terpanggil untuk memperkenalkan Tuhan kita, memberikan kepada mereka pengetahuan tentang Tuhan kita, meneladani Paulus untuk mewartakan Kristus kepada semua orang. Dan jangan satu pun kesempatan yang ada pada kita sia-siakan, sebaliknya memakai kesempatan itu dengan baik. Dasarnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena setiap detik, setiap kondisi dan perjalanan hidup kita adalah kesempatan dari Tuhan untuk memberitakan Yesus kepada orang lain. Artinya apa? Seperti yang tertulis dan kita baca tadi dalam nats ini, kita harus punya aksi, kita harus bergerak mewartakan Kristus kepada semua orang. Pertama, mari berangkat dari keluarga kita sendiri, lalu kepada kerabat kita, tetangga kita, teman kerja kita di kantor, dimanapun. Mari kita wartakan Kristus kepada mereka. Dan itulah pesan pertama dari perayaan Paskah ke-6 hari ini kepada kita. Memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Tuhan ke semua orang, supaya semakin banyak orang yang mau menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat yang sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah kami katakan tadi di pendahuluan, bahwa memang Paulus juga begitu berhikmat memilih metode untuk memberitakan dan memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Yang pertama boleh kita lihat dari nats sebelum khotbah bagi kita siang ini, yaitu bahwa Paulus menghormati orang yang berbeda kepercayaan dengan dia. Dia tahu bahwa Tuhan sangat membenci orang yang menyembah berhala. Tetapi Paulus tidak mau jatuh kepada sikap menghina dan mempermalukan
orang-orang Athena. Sebaliknya, Paulus menghargai perbedaan kepercayaan itu. Itu metode yang pertama. Lalu metode yang kedua yang dipakai oleh Paulus adalah kebutuhan banyak orang untuk jalan masuk mewartakan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus itu. Kebutuhan orang Athena yaitu bahwa mereka selalu haus dengan hal-hal yang baru. Lalu Paulus memberitakan Kristus sebagai hal yang baru bagi mereka. Yesus Kristus adalah berita yang baru bagi orang Athena. Lalu metode yang ketiga, Paulus memakai yang mereka pahami menjadi jembatan masuk untuk menyapa mereka. Selain itu, Paulus juga menggunakan pendapat-pendapat tokoh-tokoh mereka untuk mewartakan Kristus kepada mereka. Sebab di ayat yang ke-23 boleh kita membaca, Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sana dikatakan, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Amang Inang, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, melalui metode itu mereka lalu tertarik untuk mendengar lebih banyak. Boleh kita bayangkan, hati dan pikiran mereka tertarik, lebih terbuka terhadap Injil. Betapa senangnya Paulus pada waktu itu, karena dia berhasil mewartakan Kristus kepada mereka. Betapa senangnya juga Tuhan melihat pelayanan daripada hambanya Rasul Paulus ketika hambanya mau memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum terselamatkan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Apakah kita sudah pernah merasakan hal yang luar biasa, sukacita yang luar biasa ketika kita berhasil memperkenalkan Tuhan yang kita sembah, juru selamat kita, kepada mereka yang belum menerima atau mungkin yang belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus kita, juru selamat kita, kepada mereka? Apa yang mau kami sampaikan? Metode yang disampaikan oleh Paulus layak kita teladani, layak kita contoh untuk membuat orang semakin tertarik dan banyak mempercayai Kristus. Jangan membenci mereka yang belum mengenal Kristus. Jangan buat jarak dengan mereka. Tetapi mari seperti Paulus mau bersahabat dengan mereka. Beritakan hal-hal yang baru, yang berbeda dengan keimanan mereka. Maka hal itu akan menjadi suatu daya tarik bagi mereka untuk boleh mengikut dan mempercayai Tuhan. Atau saya punya pertanyaan kepada kita. Apakah kita sudah pernah mau melakukan hal sejauh demikian, sejauh itu? Atau kita justru terlena dengan kehidupan kita setiap harinya, terlena dengan keadaan kita? Ya, kalau bergereja ya bergereja sajalah, untuk kita saja sudah cukup, boro-boro untuk membagikan kepada orang lain. Atau seperti yang dikatakan orang lain, dang sangat ikiku makatahatai dohot na asing, mangula-ulauku, godang si pikir honokku, godang sari honokku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu lagu lama. Di masa COVID-19 yang mewabah di sekitar kita, bagi saya secara pribadi menjadi motivasi bagi kita untuk semakin mewartakan keselamatan dari Tuhan.
Saya tidak mau katakan bahwa dengan mewabahnya COVID-19 ini adalah hukuman dari Tuhan, tidak. Tetapi Tuhan mau menyapa kita. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Yang pertama, mari andalkan hanya kuasa Tuhan dalam kondisi apapun. Dan mari semakin mendekatkan diri dan mendekatkan orang lain, membuat orang lain supaya semakin mengenal Kristus dan menerima Kristus juru selamat. Tuhan itu adalah andalan kita. Satu-satunya penyelamat dunia, tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Tidak ada keselamatan selain daripada Dia. Dan itu yang mau disampaikan oleh Paulus dalam nats ini, bahwa mungkin masih banyak orang yang belum menerima Tuhan itu sebagai penyelamatnya. Dengan menjadikan hartanya sebagai penyelamatnya, menjadikan popularitasnya sebagai penyelamatnya, menjadikan pangkatnya, statusnya, jabatannya menjadi penyelamatnya. Artinya belum mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Sangat sedih bila kita di zaman ini yang sudah lama menjadi orang yang percaya, tetapi kehidupan kita masih sama seperti orang Athena, belum mengenal Tuhan yang sesungguhnya, yang boleh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa buktinya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Dalam pemahaman masyarakat Athena, Tuhan bagi mereka adalah Tuhan yang harus disogok. Masih adakah di antara kita yang demikian? Rajin beribadah, memberikan persembahan, sumbangan, sembako untuk menyogok supaya Tuhan mau memberikan berkat-Nya yang melimpah kepada kita. Maaf, bukan itu yang mau disampaikan, yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Ceritanya seperti ini. Dulu terjadi penyakit sampar di kota Athena. Hal biasa sebagai kepercayaan yang primitif, mereka datang menyembah roh. Kalau orang Batak menyembah roh nenek moyang mereka yang telah terlebih dahulu meninggal. Jadi jika itu disembah, walau mereka tidak tahu bagaimana wujudnya, bagaimana kuasanya, bagaimana kemampuannya, menurut kepercayaan primitif, naik kelaslah roh-roh yang disembah itu. Nah, di kota Athena lalu ada seorang seniman bernama Epimedes. Dia lalu mengambil 2 ekor domba dan berkata kepada masyarakat Athena, kemana kedua ekor domba itu pergi dan tidur di sana, maka di sanalah dirikan altar bagi Allah yang tidak dikenal itu. Lalu di sanalah mereka menyembah, menyogok Allah-Allah berhala. Nah, itu yang tadi kami katakan, di sanalah roh-roh itu naik kelas. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-25 Paulus berkata, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Bahwa Tuhan kita yang sesungguhnya adalah bukan Tuhan yang harus disogok, yang ditentukan oleh pemberian manusia sehingga dia mau menunjukkan kuasanya. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang dikuasai atau yang berdiam dalam satu tempat, tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang di mana saja dia mampu menunjukkan kuasanya, mampu menunjukkan kemampuannya, mampu menunjukkan segala berkat-berkatnya.
Di dalam kitab Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya Manginang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang benar adalah Allah yang tidak dapat disogok dan tidak tergantung kepada pemberian manusia. Dan jika kita memberikan persembahan kita, itu bukanlah pancingan supaya Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita, tetapi itu adalah sebagai ucapan syukur karena Tuhan telah menebus kita. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut orang Athena, Tuhan mereka dapat dikurung dalam satu berhala. Itu sebabnya mereka banyak membuat berhala dari kayu, dari batu, dari tembaga. Bahkan kalau kita mengingat kisah daripada ketika Musa naik ke bukit untuk menerima hukum Taurat dari Tuhan, ada yang sampai mendirikan berhala dari emas, dari berlian atau dari apa saja. Itulah yang mereka sembah. Mengapa dikatakan demikian? Supaya mereka dapat menguasai dan memenjarakan hanya untuk mereka, dan mereka dapat mengatur sesuai kehendak mereka. Saudara-saudaraku, saya punya pertanyaan kepada kita. Dapatkah sesuatu atau seseorang itu disebut Tuhan jika manusia yang mengaturnya? Dapatkah sesuatu atau seseorang itu disebut Tuhan jika manusia yang mengaturnya? Jika demikian, sesungguhnya bukan Tuhan, tetapi yang menjadikan itulah yang jadi Tuhan. Jika manusia mendirikan berhala untuk disembah, sesungguhnya diri manusia itu sendiri yang dijadikan oleh Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata kepada mereka di ayat yang ke-24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu kita tidak seperti orang Athena yang tidak mengenal Tuhannya, yang tidak mengetahui kekuasaan Tuhannya. Kita tidak seperti orang Athena lagi yang menyembah berhala atau allah-allah lain. Boleh saja banyak Allah di zaman kita sekarang ini, seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Kita tidak terikat kepada itu lagi. Kita tidak akan mau lagi menjadikan semua itu menjadi Tuhan. Apakah harta, apakah popularitas, apakah jabatan, semuanya itu akan berlalu. Semuanya itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Tuhan berkuasa mengadakan itu, Tuhan berkuasa juga untuk boleh menghanguskan itu semua dari bumi ini. Oleh karena itu saya mau mengajak bukan karena keadaan virus corona yang mewabah di negara kita dan juga di belahan dunia ini. Saya mau katakan kepada kita, mari kenallah Tuhanmu yang sesungguhnya. Jangan karena tidak mendapatkan sembako, sumbangan, jadi seolah-olah kita tidak pernah mengenal Tuhan. Padahal sebelum-sebelumnya kita telah banyak menerima berkat Tuhan. Tuhan telah banyak menunjukkan kuasa-Nya kepada kita, memberikan aneka ragam anugerah berkat yang tidak dapat kita hitung.
kenalilah Tuhanmu dan pujilah Dia. Apalagi di keadaan sekarang, mari semakin dekatkan diri kepada Tuhan. Dan tidak boleh sampai di situ. Kita telah berpasca. Hari ini Paskah ke-6 kita rayakan. Kita harus semakin semangat seperti Paulus. Paulus aja di zaman yang serba terbatas mampu melakukan aneka ragam metode untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Di zaman kita yang sedang serba lengkap sekarang, tergantung kita mau menggunakannya untuk mengenalkan Tuhan kepada mereka. Atau jangan-jangan justru yang lain-lain termasuk teknologi menjadi Tuhan bagi anak-anak kita. Puji syukur kepada Tuhan di dalam situasi COVID-19 yang mewabah tidak menghambat gerejanya untuk melakukan ibadah. Kita dimampukan melalui anak-anak gereja, putra-putri gereja menyediakan ibadah online. Sehingga di rumah kita pun Tuhan hadir. Sesungguhnya dampak positif daripada virus corona adalah mengingatkan kita supaya ibadah keluarga, persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga jangan kita lupakan. Tetapi kita tingkatkan. Virus corona sekarang ini mengingatkan kita. Jangan kepada negatifnya saja, jangan terlalu takut. Di samping kita menjaga diri supaya memutus rantai penyebaran virus corona, mencuci tangan dengan disiplin, memakai masker setiap keluar, menjaga kebersihan. Yang paling utama, mari kita tingkatkan kehidupan spiritualitas kita, kehidupan kerohanian kita. Dan mari kita pakai kesempatan ini untuk mewartakan Kristus, memberitakan Injil Kristus terus kepada orang-orang yang di sekitar kita. Bahkan bila Tuhan mau ke ujung dunia, kita harus siap untuk mewartakan Kristus. Dengan demikian kita akan memperoleh sukacita yang luar biasa. Nama Tuhan akan dimuliakan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ada di mana saja. Tuhan yang berkuasa di mana saja. Pakailah kesempatan sebaik-baiknya dan jangan mau dihantui oleh setiap situasi yang ada, tetapi justru memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Engkau telah menyapa kami di ibadah hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk terus bertekad memberitakan nama-Mu, memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Bahkan jika Tuhan mau, Engkau pakai kami hingga ke ujung dunia. Namun terlebih dahulu dari keluarga kami, supaya firman-Mu benar-benar menjadi akar dalam kehidupan kami, berakar, berbuah dan bertumbuh. Dan kami selalu siap setiap saat untuk mewartakannya. Ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Hikmat yang daripada-Mu Engkau curahkan kepada kami dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami. Hanya dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita dari nyanyian nomor 188 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua.
langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah walau di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir dan berkenan bagi setiap ibadah jemaat-Mu yang boleh kami lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami telah mengumpulkan persembahan kami. Semuanya itu adalah anugerah-Mu, berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan kembali kepadamu Tuhan, supaya Tuhan menjadikan, memberkati itu untuk mengembangkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Berkati para majelis jemaat Tuhan untuk boleh mempergunakannya untuk meningkatkan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Allah kami yang kami puji dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu kepadamu Tuhan saat ini dimanapun berada. Tolong Tuhan jemaat-Mu yang sedang sakit, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Apapun sakit mereka, kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Karena Engkau adalah tabib yang ajaib, yang boleh dan berkuasa atas setiap penyakit. Jemaat yang sedang terbaring lemah di rumah sakit, di rumahnya, dimanapun, Tuhan Engkau sanggup menjamah tubuh mereka sehingga sakit penyakit boleh tanggal dari tubuh mereka. Berkati setiap keluarga juga yang melayani. Berkati juga para medis ya Tuhan yang melayani. Sehingga boleh lekas sembuh, kembali bersukacita melakukan aktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun hari kelahiran. Mulai tanggal 11 sampai tanggal 17 hari ini. Engkau berkati mereka umur yang panjang, kesehatan, sukacita. Tambahkan hikmat kepada mereka Tuhan untuk boleh menghitung berkat-berkat Tuhan
yang boleh mereka terima dan yang akan mereka terima lagi dalam kehidupan mereka. Supaya dalam setiap hari-hari kehidupan Tuhan yang selalu dimuliakan. Yang berulang tahun perkawinan, Tuhan juga berkati setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi kepala di tengah-tengah rumah tangga mereka. Memimpin mereka, membawa mereka kepada kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, dan juga kebahagiaan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Supaya dengan luar biasa keluarga jemaat-Mu juga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami tidak lupa untuk membawa negara kami kepadamu. Engkau berkati Tuhan negara kami ini Tuhan yang sedang berduka, yang sedang kesusahan oleh COVID-19 yang sedang mewabah di negara kami. Pemerintah kami sedang berjuang untuk menangani supaya COVID ini segera berlalu. Para medis juga Tuhan sedang berjuang. Bahkan kami semua Tuhan melalui arahan dari para pemerintah kami, para medis dan juga orang-orang yang berkompeten, semua Tuhan berusaha dan berharap supaya virus corona segera berlalu dari negeri kami. Kami hanya boleh memohon Tuhan, tetapi yang menentukan hanya Tuhan. Karena Tuhan adalah yang punya waktu dan yang punya segala kuasa untuk boleh menentukan segala sesuatunya boleh terjadi dan boleh berakhir dari bumi ini. Terima kasih Tuhan yang baik, Allah kami yang maha kuasa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami. Supaya melalui kekuatan daripada Tuhan boleh terus bersemangat dan berusaha melakukan yang terbaik di tengah-tengah negara kami. Jauhkan Tuhan perpecahan dari negara kami. Jauhkan kekacauan Tuhan. Tapi rangkul kami Tuhan di dalam kesatuan oleh karena kuasa dan damai kasih daripada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, kami tidak lupa Tuhan berdoa kepada seluruh warga jemaat-Mu dan para majelis yang selalu berusaha berjuang melakukan ibadah walau secara online supaya jemaat-Mu juga boleh beribadah di tengah-tengah rumah. Dan anak-anak putra-putri jemaat-Mu juga Tuhan berkati yang mempersembahkan diri waktu mereka untuk boleh mempersiapkan pelayanan secara online hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan dalam ibadah kami yang singkat dan yang sederhana. Kiranya Tuhan boleh berkenan menerima seluruh ibadah jemaat-Mu dan Tuhan memberkati. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami agar kami layak menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan kami dalam seruan doa kami, dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pendeta, majelis pertimbangan dan badan pengawas perbendaharaan Gereja Persekutuan Okumene Graha Prima mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat merayakan Minggu Paskah ke-6. Tuhan Yesus memberkati.